Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu bahas saham-sahamnya. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan kita sudah watchlist saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini. Tadi saya buat suatu notice ya atau suatu pemberitahuan bahwasanya di malam hari ini saya akan mencoba membuat video untuk membahas saham-saham apa aja yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan sahamnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita untuk belajar bareng dan trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, apa benefitnya ketika teman-teman buka di bawah saya? Nanti ketika teman-teman buka di bawah saya itu, saya akan masukkan teman-teman ke dalam dua grup yang dimana satu grup di grup VIP yang di sini hanya saya yang akan bisa men-sharekan informasi. Jadi supaya informasi yang akan saya share itu tidak tertimpa oleh chatting teman-teman. Nah, di satu sisi ini ada grup untuk kita saling berdiskusi. Jadi di sini khusus grup untuk kita saling berkomunikasi. Di sini kita bisa saling berinteraksi dan juga saling sharing sama-sama apa aja yang bisa kita bahas, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman juga dapat konsultasi dengan saya pribadi langsung. Nanti misalnya teman-teman ingin memantau suatu saham, teman-teman bisa chatting dengan saya. Teman-teman bisa konsultasi seperti Pak Chandra nih ya, seperti yang teman-teman perhatikan sendiri. Pak Chandra ini cukup sering berkonsultasi dengan kita, jadi ya setidaknya teman-teman dapat insight gitu. Jadi teman-teman ketika entry di market itu tidak FOMO gitu. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, misalnya nih tadi kita sharing ya, kita sharing seperti saham friend nih. Saya katakan bagaimana saya kasih konsultasi atau tips kepada beliau bagaimana caranya untuk entry di saham friend tadi, dan lumayan di perdagangan hari ini dia dapat harga di 93, teman-teman. Nah, tadi di beberapa waktu lalu juga beliau punya saham Bovin ya, punya saham Bovin dan dia sudah uh, running profit 10%. Namun teman-teman harus ketahui juga tentu kita punya saham yang sedang floating loss, salah satunya seperti BMTR kita sedang floating 5%. Namun ya teman-teman perhatikan kita risk to reward ratio-nya juga masih sangat bagus. Misalnya Friend beliau sudah running profit sebesar di atas 5%, Bevin kita sudah running profit 10%. Ada juga Pak Andreas ya, Pak Andreas juga sudah running harumnya sampai 6%-an. Jadi ya setidaknya teman-teman butuh navigasi gitu. Kalau seandainya teman-teman belum bisa trading secara mandiri, jadi saya ingin beri informasi kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin belajar, teman-teman ingin trading bareng, ya teman-teman boleh bergabung bersama kita dan kita nggak pungut biaya apapun. Yang penting teman-teman tuh cukup trading bareng bersama kita di Mirai Sekuritas daripada teman-teman masuk grup VIP yang notabene-nya teman-teman nggak kenal siapa yang punya, teman-teman nggak ngerti analisanya seperti apa, dan bahkan teman-teman terlalu banyak dicekoki saham-saham yang nggak jelas. Itu yang sangat berbahaya karena kita trading itu untuk jangka panjang, teman-teman, bukan untuk jangka pendek. Jadi pastikan teman-teman tuh punya pemahaman yang benar dan juga punya uh, insight yang benar di pasar modal. Karena kalau seandainya teman-teman terus dicekoki saham yang aneh-aneh, teman-teman nggak ngerti metodenya, teman-teman nggak ngerti cara mengukur historical ratio, ya teman-teman tuh hanya sebagai sacrifice nanti di market. Teman-teman tuh hanya sebagai bahan untuk cuci piring, maaf cakapnya seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti untuk informasi lebih lanjut teman-teman dapat berkomunikasi dengan saya gitu. Jadi di sini kita akan bahas komposit kita terlebih dahulu. Jadi saya sudah buat petanya yang dimana ketika komposit kita mengalami perlemahan, saya sudah buat area di mana ada dua area demand. Di sini teman-teman perhatikan ada demand satu dan ada demand 2. Jadi sebenarnya saya juga sudah informasikan di grup WhatsApp bahwasanya indeks kita sedang berada di area resisten nih, yang dimana besar kemungkinan terjadinya supply akan lebih dominasi di pasar. Dan benar aja 2 hari sebenarnya pasar kita didominasi oleh supply, teman-teman. Namun di perdagangan hari ini kembali pasar kita ditutup menguat plus 0,78% di level harga 7.163. Jadi sebenarnya di sini kita bisa dapat perhatikan besar kemungkinan tendensinya komposit kita akan membentuk suatu base terlebih dahulu, atau dia membentuk suatu ruang untuk dia mampu break area
eh, supply zone-nya ini, teman-teman, atau area neckline-nya ini. Jadi sebenarnya secara overall indeks kita masih sangat bagus, yang dimana indeks kita juga foreign masih inflow, dan seperti yang teman-teman perhatikan, BI sudah mengeluarkan kebijakan, mereka menaikkan kebijakan suku bunga, dan itu mempunyai reaksi pasar yang positif ya, mempunyai reaksi pasar yang positif untuk indeks kita. Jadi ya teman-teman untuk tradingnya lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Kita boleh confidence, namun jangan sampai over confidence gitu, karena sebenarnya area untuk pergerakan indeks kita memang cukup terbatas, teman-teman. Namun kalau seandainya dia mampu break di atas 7268 ini atau 7270, ya itu bisa menjadi suatu signal bagi kita bahwasanya indeks kita akan rally menuju 7800 gitu. Jadi ketika dia benar-benar mampu break, misalnya skenario-nya dia mampu break ya kan, dia mencoba seakan-akan koreksi retrace seperti ini, ya kita jauh lebih bagus untuk follow the trendnya gitu, teman-teman. Jadi kita patut melihat komposit kita, karena apa? Seperti yang saya sampaikan, ketika teman-teman kita ilustrasinya begini, ketika teman-teman menjadi seorang nelayan, teman-teman ingin berlayar, ya teman-teman wajib lihat cuacanya dulu. Supaya apa? Supaya teman-teman mengerti bahwasanya ini cuaca sedang badai, cerah atau bagaimana. Karena kalau seandainya cuacanya badai, ya teman-teman jangan sampai trading gitu, karena sangat berbahaya. Jadi pantau komposit itu penting, teman-teman. Pantau komposit itu penting. Bukan kita tradingnya indeks, bukan, tapi kita butuh melihat harga hari ini seperti apa. Hari ini dikuasai seller atau buyer. Hari ini areanya di mana? Apakah area kita beli atau waktunya kita jualan? Jadi fungsinya komposit itu adalah seperti cuaca, dan anggap kita sebagai nelayan. Jadi psikologinya seperti itu gitu. Oke? Jadi untuk indeks sebenarnya overall masih oke-oke aja. Jadi kalau seandainya di beberapa waktu berikutnya dia mencoba koreksi, ya setidaknya teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang berada di area bottoming atau berada di area base entry, manfaatkan momentumnya, jangan sia-siakan, karena secara overall indeks kita masih benar-benar sehat, teman-teman. Oke? Nah, di sini saya sudah rangkum saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini, memang cukup banyak. Jadi kita akan coba bahas seoptimal mungkin. Nah, kita akan langsung saja. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu ada saham Pegas. Untuk Pegas sendiri di perdagangan hari ini dia naik plus 6,85% di level harga 1795. Jadi sebenarnya saham ini juga terkerek naik oleh saham Medco ya, karena saham-saham yang bergerak memang di bidang gas dan oil. Jadi untuk Pegas sendiri, bergerak di bidang energi. Untuk Pegas sendiri sebenarnya dengan area yang sekarang untuk teman-teman entry sebenarnya tidaklah suatu keputusan yang bijak gitu, karena di sini areanya dia sudah dekat waktu areanya resisten gitu. Besar kemungkinan bisa terjadi suatu take profit. Namun dengan kondisi yang sekarang, kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya katakan wait and see dulu. Kita lebih menunggu dia benar-benar break, ya kan? Dia benar-benar break, dia retrace, teman-teman, dia retrace sentuh area resisten become supportnya ini, baru teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Itu jauh lebih bijak daripada teman-teman coba FOMO, teman-teman coba kejar harganya, ya itu sangat berisiko, karena untuk area stop lossnya sudah cukup jauh, teman-teman, sudah cukup jauh. Sebenarnya kita sudah pernah referensikan Pegas ini kalau tidak salah di area-area ini, teman-teman. Kita sudah pernah referensikan di area-area seperti ini gitu. Kita sudah pernah referensikan di area ini, dan sekarang dia sudah jalan. Jadi sebenarnya memang saham-saham yang kita rekomendasikan itu adalah saham-saham yang tipe swing gitu. Jadi ya saya berharap teman-teman ketika entry di market tuh ya bersabar gitu, bersabar. Salah satunya ya kayak AMRT nih. Kita sudah entry dari area bottomingnya di sini. Sekarang dia sudah berada di area atas nih. Nah, sekarang AMRT sudah retrace nih. AMRT sudah retrace dan dia mampu bertahan. Kita butuh informasi setidaknya 1-2 hari ke depan untuk coba pertimbangkan entry di saham AMRT nih. Jadi ya sekarang teman-teman kalau bertanya entry, ya saya lebih baik wait and see, karena kita sudah pernah rekomendasi dari area bawah gitu. Nah, ini salah satu case ya, ini salah satu case. Jadi saya tidak ingin bahas saham AMRT di video kali ini. Nah, kita kembali ke Pegas. Untuk Pegas sendiri, jadi untuk teman-teman yang ingin entry wait and see, kalau seandainya teman-teman punya barangnya, teman-teman bisa hold, perhatikan area resistennya ada di 1820 gitu, oke? Nah, selanjutnya ada saham Kino. Kita lihat saham Kino. Untuk Kino sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia break
area demand satunya di sini, tidak terjadi suatu buyer ya, tidak ada suatu demand masuk ke market. Di sini teman-teman perhatikan justru ada suatu seller yang sangat kuat di perdagangan kemarin, dia ditutup berapa persen nih? ARB ya. Dia ditutup ARB di sini. Ini adalah suatu tekanan seller yang sangat kuat, teman-teman. Jadi ketika ada tekanan seller membreak suatu area di sini, jadi teman-teman jangan coba spekulasi entry di saham Kino ini. Jujur saya pribadi akan katakan lebih baik teman-teman tunggu dia masuk ke area liquidity poolnya, teman-teman. Jadi teman-teman tunggu dia masuk ke liquidity poolnya, karena saham-saham yang seperti ini biasanya ketika dia benar-benar break area neckline pentingnya atau key level pentingnya, kebanyakan dia akan masuk liquidity poolnya, teman-teman. Salah satu case-nya itu ada saham Inco kemarin. Jadi kemarin kita sudah forecast saham Inco dan kita referensikan di area bottoming nih. Nah, Inco ini sama seperti Kino ya, kita cerita study case ya, kita cerita study case di sini, teman-teman perhatikan dia break area key level penting, dia break juga area demand satunya di sini, teman-teman perhatikan, dan kita langsung forecast dia masuk liquidity poolnya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan sini, dan benar aja ketika dia masuk area liquidity poolnya dia langsung bereaksi up ke atas gitu. Jadi untuk Kino kemungkinan besar case-nya bisa seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Kino ini, ya wait and see aja, tunggu dia masuk ke area liquidity pool kita setidaknya di area 2060 ini sampai 1970 nih. Sebentar saya adjustment dulu untuk area pastinya. Nah, kurang lebih area-area ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita lihat dulu ya, ada berapa persen dari 2100 nih. Cukup oke. Kalau untuk saham-saham yang mempunyai lapis 3 seperti ini, yang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi, ya teman-teman bisa kasih toleransi. Ini teman-teman perhatikan area liquidity pool kita tuh ada di 2000 sampai 2100. Jadi ya teman-teman sabar aja. Masuk ke area ini baru teman-teman boleh hajar sahamnya. Dengan harga yang sekarang saya lebih baik katakan kepada teman-teman tuh wait and see. Karena forecastnya tuh bisa seperti ini, teman-teman. Kita ceritanya gini ya, dia drop seperti ini gitu. Baru akan up gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu untuk Kino, teman-teman. Perhatikan area untuk teman-teman entry. Selanjutnya ada saham UVOE. Untuk UVOE sendiri di sini teman-teman perhatikan dia break area support kuatnya di sini. Teman-teman perhatikan, sebentar saya tandakan dulu. Dia break di sini dan dia terus strong bearish di sini, teman-teman perhatikan momentumnya sangat kuat dan sekarang dia masuk ke area support selanjutnya di sini. Namun di sini teman-teman perhatikan 2 hari ini demand yang masuk tidak kuat untuk mencoba technical rebound di saham ini. Jadi saya pribadi melihat secara psikologi kemungkinan besar area ini dia bisa akan jebol, teman-teman. Kemungkinan besar. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ya saya sarankan wait and see aja dulu. Karena kita lihat informasinya ya, 2 hari ini tekanan demand-nya tidak kuat, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan secara psikologi demand-nya itu tidak cukup kuat untuk manfaatkan momentumnya gitu. Jadi lebih bagus kita tunggu dulu struktur barunya, kita butuh informasi lebih banyak untuk entry di saham Kino ini gitu. Jadi lebih baik kita wait and see, mending kita tunggu dia benar-benar mampu membuat suatu demand di atas 660 baru kita bisa pertimbangkan untuk entry di saham Kino ini sendiri gitu. Karena 2 hari ini teman-teman perhatikan nih, demand-nya bahkan sangat lemah. Takutnya supply jauh lebih kuat daripada demand dan teman-teman sangkut gitu. Jadi lebih baik wait and see, karena biasanya ya ketika teman-teman perhatikan ini triple bottom, seperti membentuk triple bottom, dan kalau kita ambil 1:1 dari neckline-nya kurang lebih ya, kita kurang lebih bisa bahkan kurang lebih dekat area-area 400 ini, teman-teman. Jadi lebih baik kita wait and see aja sih. Lebih baik kita wait and see dan lebih baik kita mencari saham yang mempunyai opportunity yang jauh lebih bagus daripada teman-teman memaksakan untuk masuk di saham yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi jangan paksakan, teman-teman. Misalnya teman-teman udah pantau saham ini, udah jelas saham ini sangat berisiko, tapi teman-teman paksa, ya itu nggak bijak. Lebih baik kita coba cari saham yang lebih bagus dan lebih aman untuk teman-teman trading gitu. Jangan paksakan diri untuk masuk di saham yang seperti ini gitu, oke? Nah, selanjutnya saham BNBA. Kita lihat saham BNBA. Untuk BNBA sendiri di sini teman-teman perhatikan, di sini dia momentumnya dia bearish ya. Di sini dia bearish, namun di sini yang menjadi suatu hal yang menarik adalah dia tidak membuat new low baru.
teman-teman perhatikan sini dia tidak membuat new low baru. Jadi ketika dia tidak membuat new low baru, ada suatu probabilitas saham ini akan reverse dari trend bearish ke trend bullishnya. Kalau kita bicara elite wave, sebenarnya kita bisa simpulkan ini wave 5-nya selesai. Memang untuk elite wave sih, kalau seandainya teman-teman belajar, pasti teman-teman tuh kebanyakan melakukan adjustment nantinya, terlalu banyak melakukan adjustment. Namun ketika wave seperti ini udah selesai, teman-teman bisa coding wave-nya, teman-teman bisa coding wave-nya. Kita katakan di sini dia selesai 5 wave, besar kemungkinan dia akan membuat 5 wave berikutnya gitu. Besar kemungkinan dia akan membuat wave berikutnya. Atau kalau seandainya kita membaca AB sama dengan CD, maka kita bisa simpulkan dia akan membuat secondary trend-nya, teman-teman. Ini adalah primary trend. Besar kemungkinan dia akan membuat ini primary trend. Sebentar saya hapus dulu. Dia akan membuat primary trend di sini, dia akan membuat secondary trend, baru dia akan membuat primary trend baru gitu. Jadi tinggal kita tunggu di mana dia membuat selesai secondary trendnya, teman-teman. Biasanya dia akan kena di Fibo 618 gitu, area crown areanya. Namun saya lebih prepare melihat area supply and demand-nya, teman-teman. Kita lebih prepare melihat area supply and demand-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham BNBA ini, teman-teman perhatikan areanya. Nah, ini area yang bagus untuk teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham BNBA ini, teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Bentar ya, kita tandakan dulu. Nah, areanya itu ada di level harga 1660 sampai 1565, teman-teman. Jadi ini adalah areanya. Kalau seandainya dia masuk area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BNBA ini sendiri. Karena secara tren menarik, secara structure market dia menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin trading secara medium term, teman-teman bisa pertimbangkan saham BNBA ini. Karena ini adalah sekalian swingnya, kita tandakan swing low dan juga membentuk suatu area demand gitu. Nah, untuk TP-nya bagaimana? Kita tinggal ukur AB sama dengan CD-nya seperti ini. Oke, baru kita letakkan seperti ini. Jadi setidaknya bisa teman-teman simpulkan bahwasanya target untuk medium termnya dia akan kejar 2500 gitu. Oke, itu untuk BNBA ya. Itu untuk BNBA. Saya hapus dulu biar lebih pas gambarnya. Nah, selanjutnya kita lihat saham duit. Untuk duit sendiri di sini memang secara tren ya, teman-teman perhatikan dia bearish di sini, secara tren dia bearish. Namun kalau kita baca momentumnya dari sini, dia ada suatu momentum bullish secara majority-nya. Kalau kita coba tarik Fibo-nya, dari sini, dia memang sudah break dari 618. Teman-teman perhatikan di sini, dia juga break dari area key level penting dia di sini. Namun kita anggap ini informasinya sudah selesai ya. Kita tandain, kita mencoba forecast ya teman-teman. Kita mencoba memforecast. Nah, di sini teman-teman bisa katakan ini informasinya sudah tidak valid lagi. Kita katakan ini informasinya sudah tidak valid karena structure marketnya sudah rusak dengan strukturnya yang di sini gitu. Jadi kita tidak bacanya dari sini, kita bacanya dari sini. Jadi bisa jadi kita bisa simpulkan bahwasanya trennya bearish gitu karena kita bacanya dari di sini, Nah, di sini dia bearish, teman-teman perhatikan. Dia bearish. Dan di sini dia membuat low terakhir dia, teman-teman. Di sini dia membuat low terakhir dia. Saya hapus dulu gambarnya. Di sini dia membuat low terakhirnya, teman-teman perhatikan. Dan teman-teman perhatikan di sini sebenarnya dia membuat suatu pola double bottom. Sebenarnya di sini dia membuat suatu pola double bottom. Nah, dia membuat suatu pola double bottom dan dia ada suatu reaksi positif, dia up ya, dia up. Tandanya dia membuat suatu pola double bottom dan polanya berhasil untuk running ke atas. Walaupun tidak signifikan, teman-teman, Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau kita pecah time frame ke H4 supaya terlihat sedikit lebih jelas, dia seperti membuat pola yang sama, teman-teman. Ini bottom 1 kan. Oke. Dia membuat pola double, ini bottom 1. Nah, ini bottom 2-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman perhatikan di sini neckline-nya nih, 380 ini adalah neckline-nya. Kalau seandainya dia benar-benar di perdagangan besok 380 dia break seperti ini, teman-teman bisa buy on breakout saham duit ini. Teman-teman bisa buy on breakout saham duit ini, tapi untuk TP-nya saya katakan teman-teman tidak bisa terlalu tinggi. Karena biasanya pola double bottom ini kemungkinan besar
1:1 dari areanya teman-teman. Setidaknya dia akan kejar area 404 lagi gitu. Jadi kalau seandainya besok dia benar-benar break area 380, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham duit ini sendiri. Kalau dengan kondisi sekarang saya sarankan wait and see dulu. Kalau seandainya dia besok break di 380, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham duit ini sendiri. Untuk stop lossnya kita cukup di bawah 380. Kita lihat dulu. Nah, cukup kecil teman-teman, cukup di 370 aja stop lossnya. Ketika dia besok break, stop lossnya cukup di bawah candlestick yang membreakout area 380. Jadi kalau seandainya besok teman-teman bisa masukkan saham duit ini di watchlist teman-teman, pantau besok ketika dia break 380, misalnya bidnya 382, 384, teman-teman bisa hajar saham duit ini dan langsung letakkan stop loss teman-teman di bawah candlestick yang membreakout area 380-nya gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan buy on breakout besok di saham duit ini sendiri gitu. Oke. Itu untuk duit. Selanjutnya BBRI. Untuk BBRI ini masih sangat menarik, teman-teman. Masih sangat menarik. Saya sudah mulai kolek saham BBRI ini jujur. Namun saya tidak tradingkan dalam waktu dekat. Saya sudah mulai kolek di area ini BBRI. Jadi sebenarnya teman-teman perhatikan saham-saham perbankan seperti BCA, BNI dan juga Mandiri, harga sahamnya sudah mulai naik, teman-teman. Kalau hari ini kita lihat BCA dia masih ditutup melemah ya, dia masih, kita lihat dulu, dia ditutup melemah di sini minus 1,25. Dia tadi kalau nggak salah gap down dia, teman-teman. Nah, dia gap down. Jadi sebenarnya secara overall BBCA ini masih bagus-bagus aja secara structure, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Namun di antara ketiga saham, semua saham perbankan sudah naik kecuali BBRI ini. Jadi saya sudah kasih informasi di edukasi, jadi teman-teman bisa mulai kolek saham ini karena besar kemungkinan kalau ketika saham ini jalan, teman-teman, ketika saham ini jalan, kita bisa ambil 1:1 saham ini dari sini gitu. Kemungkinan besar dia setidaknya akan kejar 4.700. Tapi untuk medium term, setidaknya saya yakin dan percaya dia akan break 4860, teman-teman. Dia akan break 4860. Dan kalau teman-teman tipe yang pengen pegang benar-benar jangka panjang, teman-teman bisa perhatikan besar kemungkinan dia akan kejar 5.600, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar 5.600. Percaya nggak percaya, teman-teman dapat perhatikan. Saya yakin ketika dividen di 2023 dia akan berada di 5.600. Kemungkinan besar itu forecast saya. Makanya saya juga sudah mulai kolek saham ini di level harga 4.300-an ini, teman-teman gitu. Jadi untuk BRI masih menarik. Kalau seandainya dia dikasih turun lagi, justru akan semakin menarik gitu. Jadi untuk BRI sendiri saya memang tidak lakukan cut loss karena saya akan terus kolek saham ini gitu. Saya akan kolek terus saham ini gitu. Oke. Itu untuk BRI. Untuk BSSR, kita lihat. Untuk BSSR kita sudah pernah rekomendasikan harganya dari area ini ya. Sekarang dia sudah running ke atas, bahkan kita sudah TP. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ini, saya pribadi wait and see dulu karena di sini ada suatu ruang kosong atau gap up ya. Di sini ada suatu gap up, jadi saya tidak ingin spekulasi di saham yang mempunyai gap up seperti ini, teman-teman. Sangat berisiko gitu. Jadi lebih baik kita tunggu dia benar-benar tutup gap up-nya ini dulu baru kita entry gitu. Jadi ya saya pribadi sih lebih baik wait and see dulu, teman-teman. Saya pribadi lebih baik wait and see. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham ini ya sah-sah aja kembali ke teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tanya saya, ya saya lebih baik wait and see gitu. Oke. Itu untuk BSSR. Selanjutnya saham energi. Saya pernah rekomendasikan saham ini ketika dia di area ini, dekat-dekat ini. Sebenarnya stop loss kita sih kecil kemarin, teman-teman, hanya sekitar 2%-an aja. Nah, yang jadi problem itu ketika dia udah kena area stop loss, teman-teman tidak cut loss gitu. Itu yang jadi problem kita sekarang di sini. Namun untuk energi sendiri sebenarnya masih menarik, teman-teman. Sebenarnya energi ini masih menarik karena kemungkinan besar dia terlihat jelas dia jatuh seperti pisau jatuh memang. Namun terlihat jelas dia akan kejar area liquidity-nya nih, teman-teman. Dia akan kejar area liquidity-nya setidaknya di range. Kalau teman-teman bingung melihat area yang seperti ini, kita ukur dulu supaya kita tahu berapa stop lossnya. Nah, terlalu jauh, teman-teman bisa ubah ke line chart, teman-teman bisa letak seperti ini. Maka
teman-teman akan dapatkan areanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapatkan areanya di 220 setidaknya. Teman-teman mau entry 220 sampai 208. Ini area yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi besok teman-teman masih bisa tunggu momentumnya benar-benar dia masuk area 220, atau teman-teman bisa langsung antri di area 220, baru teman-teman bisa manfaatkan demandnya, area demandnya nih gitu. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 208. Kita perhatikan berapa persen. Cukup gede ya teman-teman, perhatikan sekitar 6%. Jadi ketika teman-teman ingin buyback saham ini atau average down saham ini, perhatikan area stop loss kita di bawah 208. Ketika dia benar-benar break area 208, ya apapun ceritanya, berapa besar risiko yang teman-teman floating, saya sarankan cut loss saham ini, karena besar kemungkinan dia akan tuju area-area berikutnya gitu. Jadi seperti yang saya katakan, ketika saham dia break area neckline penting, dia akan masuk area liquidity pool-nya, teman-teman. Setidaknya ini area 1. Ini area 1 dan area 2 bisa ke area 100 gitu. Tapi kecil sih kemungkinan dia akan sampai sini. Kemungkinan besar dia break 208 sih kecil, tapi teman-teman patut waspada ya, karena tidak ada yang tidak mungkin di market. Itu yang paling penting, teman-teman. Yang paling penting teman-teman tahu area aja, itu yang paling penting. Selanjutnya BBYB. Kita lihat BBYB. Sebenarnya sahamnya cukup banyak, jadi saya coba saya singkat mungkin analisakan. Nah, BBYB di sini dia sudah mulai landing ke atas, dia mencoba reverse dari trend bearish ke trend bullishnya. Sebenarnya di sini dia secara structure market dia sudah mulai konsisten, namun di sini dia penetrate-nya terlalu jauh, teman-teman. Dia penetrate-nya terlalu jauh, dia overlap dari swing low dari area 12.30 ini, teman-teman. Dia terlalu 12.35 ini. Dia terlalu overlap ya, dia terlalu overlap, dia breakdown ke bawah. Sebenarnya ketika dia breakdown seperti ini, dia merusak structure marketnya nih, dia merusak structure marketnya. Jadi kita coba lihat dari Fibonacci-nya, kita lihat area crown areanya. Nah, ketika teman-teman tarik Fibonacci, teman-teman akan dapatkan kebetulan juga tercluster dengan suatu area yang cukup menarik untuk saham BBYB ini sendiri. Nah, untuk BBYB sendiri kita coba adjustment ya. Walaupun dia break area swing low-nya di sini, namun ada suatu area yang cukup menarik, teman-teman bisa perhatikan. Salah satunya di mana? Sebentar saya tandakan dulu swingnya ini. Ini adalah swing yang dia telah break, tandanya ini sebenarnya teman-teman sudah bisa jadi suatu warning ya, menjadi suatu warning yang dimana dia telah merusak suatu strukturnya gitu. Dia telah merusak suatu strukturnya, namun di satu sisi dia dekat dengan area crown areanya nih. Jadi besok teman-teman kalau seandainya ingin entry di saham BBYB ini, teman-teman masih bisa pertimbangkan, karena yang paling penting risknya terukur, teman-teman. Risknya terukur. Jadi kita tunggu dulu dia masuk ke area crown area kita. Sebenarnya sih 1200 masih bisa, tapi risknya cukup gede, teman-teman. Risknya cukup gede. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu di areanya ini berapa. Nah, kita ukur untuk stop lossnya berapa persen. Nah, stop lossnya sekitar 5%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa perhatikan area 1185 nih. Jadi besok kalau seandainya dia nge-spike ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan nih, stop lossnya cukup di bawah 1130. Secara area dia menarik, dan secara risk to reward dia cukup menarik, teman-teman. Untuk TP terdekat dia bisa kejar area 1350. Kemungkinan besar dia akan kejar area itu gitu. Oke, nanti untuk update-nya kita akan update di beberapa hari ke depannya untuk BBYB. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini areanya menarik gitu. Yang penting perhatikan stop loss-nya cukup di bawah 1130. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya ada saham Demas. Kita lihat saham Demas. Untuk Demas di sini sebenarnya ini saham lapis 3. Jadi ketika teman-teman trading di saham-saham yang seperti ini, saya ingin katakan kepada teman-teman tuh harus hati-hati ya. Harus hati-hati, dan jangan sampai teman-teman ingin trading di saham lapis 3 tapi tidak relakan loss. Itu yang sangat berisiko gitu. Teman-teman trading di saham LQ45, blue chip, itu aja masih ada resikonya teman-teman nggak cut loss. Di saham seperti ini teman-teman nggak cut loss ya, itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kalau kita cerita mau entry, dia udah dekat dengan resistennya nih. Dia udah dekat resistennya, dan
secara area juga masih belum menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham seperti ini, wait and see aja. Belum secara majority trendnya juga dia masih strong bearish ya. Dia secara konsisten membuat lower low dan lower high. Ya lebih baik wait and see dengan saham-saham yang seperti ini. Lebih baik kita beli di buy on weakness-nya aja nih, di area-area supportnya ini gitu. Mending kita tunggu di area-area support-supportnya di sini gitu. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya SAME kita lihat. Untuk SAME teman-teman perhatikan di sini dia bearish. Dari sini teman-teman perhatikan dia bearish. Di sini dia mulai landing ke atas ya, dia mulai landing ke atas. Teman-teman perhatikan, namun di sini dia tidak membuat high baru, dia tidak mampu. Nah, justru kita akan temukan di sini dia seperti membuat pola double bottom, teman-teman. Dia seperti membuat pola double bottom. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia dia seperti membuat pola double bottom nih. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa tandakan neckline-nya. Ini adalah neckline-nya, teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia break 402, besar kemungkinan kita ambil 1:1 aja dari badannya ke lehernya. Nah, dia akan kejar setidaknya area-area 362 ini. Jadi lebih baik sih teman-teman wait and see aja. Nah, kemungkinan besar dia akan kejar area ini. Kalau kita lihat dari polanya ya teman-teman, kalau kita lihat polanya nih, kita ambil 1:1-nya gitu. Jadi untuk SAME sih wait and see aja, saran saya lebih baik wait and see aja. Oke, itu tuh SAME. Selanjutnya kita lihat Medco. Nah, Medco ini menariknya laporan keuangannya dia keluar, dan sebenarnya secara fundamental saham ini benar-benar sangat-sangat murah, teman-teman. Ditambah juga saham sektor energi sekarang lagi hype-hype-nya ya, yang diakibatkan oleh Rusia dan Ukraina, perperangannya. Mungkin teman-teman akan bertanya, kapan sih perang ini akan berakhir? Saya bisa katakan dan berani katakan akan sangat lama perang ini akan berakhir, teman-teman. Karena gak ada alasan Rusia untuk mengakhiri perang ini gitu. Justru ketika perang ini berakhir, itu akan menjadi suatu kerugian bagi mereka. Kenapa? Karena ketika perang ini terjadi, harga komoditas itu naik, teman-teman. Dan secara laba, secara negara, mereka naik. Jadi, ya nggak akan mereka akhiri gitu. Besar kemungkinan perang ini akan terus berlanjut. Karena mereka diuntungkan dengan perperangan ini gitu. Jadi ya secara overall berarti saham-saham sektor energi teman-teman masih bisa lirik gitu. Saham-saham sektor energi teman-teman masih bisa lirik. Nah, untuk Medco sendiri, kalau teman-teman ingin entry, sebenarnya saya udah entry ya di harga 735 tadi. Saya coba manfaatkan untuk day trade. Saya tidak hold sahamnya untuk jangka panjang. Saya memang akan jual besok pagi. Saya akan jual besok pagi setidaknya. Tapi teman-teman perhatikan ini ada area resisten nih. Kalau seandainya teman-teman ingin entry besok, saya ingin katakan tidaklah bijak, teman-teman. Tidaklah bijak karena rentan untuk sangkut ya, rentan untuk take profit. Jadi lebih baik kita wait and see, menunggu structure barunya terbentuk seperti apa. Kalau teman-teman berharap dia akan tutup gapnya di sini, ya mungkin cukup lama ya. Mungkin dia akan memakan waktu yang cukup lama untuk dia tutup gapnya ini, karena dia naiknya hari ini hampir 20%, teman-teman. Butuh ARB berturut-turut sebanyak 3 hari. Dan untuk Medco sendiri sih kecil kemungkinan dia akan ARB sebanyak 3 kali berturut-turut gitu. Jadi ya lebih baik kita menunggu structure barunya terbentuk seperti apa, baru teman-teman pertimbangkan entry di saham Medco ini gitu. Secara overall Medco ini masih menarik, namun untuk entry areanya tidak tepat gitu. Oke. Selanjutnya SMGR. Kita lihat saham SMGR. Untuk SMGR kita sudah forecast sebelumnya. Jadi untuk SMGR bagi teman-teman yang ingin entry, kita lihat untuk entry-nya itu saya adjustment. Untuk entry-nya itu teman-teman bisa perhatikan area 6.500 sampai 6.325, teman-teman. Jadi di perdagangan besok kalau seandainya dia masuk area demand kita 6.500 sampai 6.325, teman-teman bisa entry di saham SMGR ini. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 6.325, teman-teman. Karena kalau seandainya dia benar-benar break 6.325, dia akan masuk area liquidity pool-nya gitu. Oke, jadi besok teman-teman bisa perhatikan untuk SMGR ini secara areanya. Oke, mungkin ini aja
saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi suatu insight untuk teman-teman trading ke depannya. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik tersebut, teman-teman akan langsung berhubung dengan kita. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.